Pentingnya sistem operasi kendaraan SkyOS Neo untuk masa depan otomotif. Pada tanggal 22 Juli lalu, setelah pengumuman resmi Hari Inovasi Teknologi Neo in 2024, banyak pengguna dan rekan media menunjukkan minat besar terhadap sistem operasi kendaraan SkyOS Neo. Banyak juga yang mempertanyakan konsep sistem operasi kendaraan ini, karena mereka tidak mengetahui masalah apa yang diselesaikannya dan efek apa yang dapat dicapainya. NIO adalah produsen mobil multinasional asal Tiongkok yang berkantor pusat di Shanghai, yang mengkhususkan diri dalam merancang dan mengembangkan kendaraan listrik EV. NIO dikenal karena memproduksi kendaraan listrik berkinerja tinggi dan premium, serta sering dibandingkan dengan Tesla di pasar Tiongkok. NIO memposisikan dirinya sebagai merek premium, dengan fokus pada teknologi canggih, desain berkualitas tinggi, dan pengalaman pelanggan yang unggul. NIO yang mentargetkan pengguna kelas atas selevel BBA atau Benz, BMW, dan Audi, sangat terkenal karena teknologi penukaran baterai yang inovatif, yang memungkinkan penggantian baterai hanya dengan 3-5 menit sebagai alternatif pengisian daya tradisional. Ricky sendiri adalah pengguna NIO sejak tahun 2020. Jadi, untuk menghindari penjelasan teknis NIO In yang terlalu rumit, mari kita bahas terlebih dahulu konsep sistem operasi dan mengapa di era AI, mobil EV memerlukan sistem operasi kendaraan. Pertama, apa fungsi dari sistem operasi? Jika kita berbicara tentang konsep sistem operasi, kita dapat menjawabnya secara akademis. Sistem operasi adalah perangkat lunak khusus yang mengelola dan mengendalikan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, berada di antara aplikasi lapisan atas dan perangkat keras lapisan bawah, melakukan abstraksi sumber daya perangkat keras ke bawah, dan menyediakan standar dan penjadwalan untuk perangkat lunak aplikasi ke atas. Namun, meskipun telah memberikan definisi ini, mungkin masih banyak yang tidak memahami apa fungsi sistem operasi. Mari kita coba cara lain untuk menjelaskannya. Kita semua pernah mengalami transisi dari ponsel fitur ke ponsel pintar atau smartphone. Dan bagi yang lebih senior mungkin juga mengalami perkembangan era PC. Baik itu ponsel atau PC, pada awal perkembangannya muncul berbagai bentuk perangkat keras, di mana setiap perangkat keras harus cocok dengan sistem operasinya masing-masing. Namun, ketika industri berkembang hingga tahap tertentu, seiring dengan populernya perangkat utama, perangkat keras akan perlahan-lahan menjadi seragam dan universal. Dan standar perangkat keras akan didefinisikan oleh sistem operasi. Misalnya, di industri PC adalah Windows x86, Intel, berbagai produsen PC. Sedangkan di industri ponsel adalah Android, ARM, Qualcomm, berbagai produsen ponsel. Jadi, sistem operasi tidak pernah berkembang secara terisolasi. Untuk meningkatkan skalabilitas dan portabilitas perangkat lunak, produsen sistem operasi, produsen chip, produsen teknologi jaringan akan membentuk aliansi teknologi, secara bersama-sama mendorong popularitas suatu sistem operasi. Jika dijelaskan dalam satu kalimat, masalah inti yang harus dipecahkan oleh sistem operasi adalah membuat perangkat lunak aplikasi dapat beroperasi di berbagai perangkat hardware. Mungkin ada netizen bertanya, apakah ada sistem operasi kendaraan dalam sejarah otomotif? Pada era mekanik dan listrik, mobil tidak memiliki konsep sistem operasi. Bahkan jika ada ECU yang mengendalikan suatu modul, itu hanya masalah menulis beberapa baris kode. Namun, memasuki era digital, munculnya mikroprosesor dan microcontroller membuat sistem elektronik mobil menjadi lebih kompleks. Dan perangkat lunak di mobil semakin meningkat. Sehingga, para produsen komponen mobil untuk meningkatkan portabilitas dan skalabilitas perangkat lunak komponen, pada tahun 2003 bergabung dengan pabrikan mobil, serta perusahaan elektronik, semikonduktor, dan sistem perangkat lunak lainnya, membentuk aliansi arsitektur sistem terbuka otomotif
atau AUTOSAR, dan meluncurkan arsitektur sistem perangkat lunak terintegrasi yang terbuka dan terstandarisasi spesifikasi AUTOSAR. Karena pada era mobil tradisional, pabrikan mobil tidak mengembangkan perangkat lunak, sehingga AUTOSAR terutama ditujukan untuk produsen komponen. Digunakan pada ECU dengan kekuatan komputasi kecil. Bagi pabrikan mobil, AUTOSAR lebih banyak berfungsi sebagai standar penerimaan. Ketika memasuki era smart car, muncullah konsep kendali domain. Kemudian menghasilkan berbagai domain seperti kendali pintar, cockpit pintar, kendali kendaraan pintar, dan lain sebagainya. Namun, karena sistem-sistem ini diwujudkan oleh komponen yang berbeda satu sama lain, menggunakan chip yang berbeda, dikembangkan oleh tim perangkat lunak yang berbeda. Pada kenyataannya, yang terbentuk adalah beberapa sistem operasi yang tidak membentuk suatu kesatuan pintar. Lantas, mengapa sistem operasi kendaraan menjadi sangat penting di era AI? Serupa dengan perkembangan sistem operasi ponsel dan PC, sistem operasi kendaraan adalah hasil yang tak terelakkan dari perkembangan perangkat keras pintar kendaraan hingga tahap tertentu. Terutama di era AI, munculnya chip dengan kekuatan komputasi besar, model besar, arsitektur elektronik terintegrasi pusat, menghilangkan sebagian besar ECU, serta menuntut persyaratan tinggi terhadap throughput data, latensi sistem, interaksi antar domain, keamanan, dan keandalan. Hal ini tidak hanya mengubah cara mendefinisikan kendaraan, tetapi juga mengubah organisasi dan proses pengembangan kendaraan. Saat ini, industri otomotif akan menghadapi banyak masalah baru yang belum pernah muncul, seperti bagaimana membagikan kekuatan komputasi terpusat, bagaimana melakukan deployment antar domain yang fleksibel, bagaimana menghubungkan edge cloud tanpa hambatan, bagaimana AI memberikan kekuatan pada setiap fungsi bisnis. Jika pada era mobil fungsional, kecerdasan mobil hanya berupa kecerdasan modul, pada era mobil pintar, mulai muncul kecerdasan sistem dan sebagian kecerdasan antar domain. Maka, di era yang didorong oleh AI, kecerdasan mobil pasti akan menjadi kecerdasan seluruh kendaraan secara keseluruhan. Semua ini mengarah pada satu hal, yaitu di era AI, mobil memerlukan sistem operasi kendaraan yang dapat mengintegrasikan dan mengatur kekuatan komputasi, mengelola semua subsistem, serta memiliki performa tinggi. Kesimpulannya, sistem operasi sangatlah penting dalam mobil cerdas atau listrik, karena beberapa alasan berikut. Pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola berbagai komponen kendaraan, seperti prosesor, memori, dan sistem penyimpanan, untuk memastikan semuanya bekerja secara efisien dan efektif. Ini termasuk manajemen daya baterai yang sangat penting dalam kendaraan listrik. Kedua, konektivitas dan komunikasi. Sistem operasi memungkinkan mobil cerdas untuk terhubung dengan perangkat lain dan infrastruktur, seperti smartphone, jaringan internet, dan layanan cloud. Konektivitas ini memungkinkan fitur-fitur seperti navigasi real-time, pembaruan perangkat lunak over the air, dan komunikasi antar kendaraan, atau V2V. Ketiga, keamanan dan keandalan. Sistem operasi memastikan bahwa semua sistem dan aplikasi di dalam mobil berfungsi dengan aman dan andal. Ini termasuk proteksi terhadap serangan cyber, pengelolaan data pengguna, dan keselamatan pengemudi dan penumpang. Keempat, users experience. Sistem operasi mengatur antarmuka pengguna dan kontrol infotainment, yang mencakup layar sentuh, sistem suara, dan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Pengalaman pengguna yang mulus dan intuitif sangat penting untuk kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Kelima, pengelolaan fitur otonom. Mobil cerdas seringkali memiliki fitur otonom atau semi-otonom yang memerlukan sistem operasi untuk mengelola sensor, kamera, radar, dan algoritma pemrosesan data. Sistem ini memungkinkan kendaraan untuk mengemudi sendiri, mendeteksi rintangan, dan mengambil keputusan secara real-time. Terakhir, pembaruan dan peningkatan.
Sistem operasi memungkinkan kendaraan untuk menerima pembaruan perangkat lunak yang dapat meningkatkan kinerja, menambah fitur baru, dan memperbaiki bug tanpa perlu pergi ke bengkel. Pembaruan over-the-air atau OTA sangat penting dalam menjaga kendaraan tetap up-to-date dengan teknologi terbaru. Ngomong-ngomong, seberapa banyak di antara teman-teman yang telah beralih ke mobil cerdas atau mobil listrik?